Dalam dunia pewayangan Jawa, siapa penguasa tertinggi kayangan? Bagian besar, orang mungkin akan langsung menjawab Batara Guru. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah. Namun, jika kita menelusuri silsilah para dewa lebih jauh, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Jauh sebelum Batara Guru memimpin kayangan, ada Sang Hyang Tunggal. Dan bahkan, sebelum Sang Hyang Tunggal, terdapat nama lain yang lebih tua, yaitu Sang Hyang Wenang. Sekilas semuanya tampak sederhana. Sang Hyang Wenang adalah pendahulu, kemudian Sang Hyang Tunggal adalah penerus. Lalu lahirlah Batara Guru. Tapi benarkah sesederhana itu? Semakin banyak naskah yang kita baca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Seperti, mengapa Sang Hyang Wenang sama-sama disebut sebagai sosok tertinggi, kemudian mengapa Sang Hyang Tunggal juga digambarkan sebagai penguasa tertinggi, dan mengapa keduanya sama-sama berada di puncak silsilah para dewa. Dan pertanyaan yang paling menarik, apakah mereka benar-benar dua sosok yang berbeda? Atau apakah kita sebenarnya sedang melihat satu hakikat yang sama, tetapi diceritakan melalui dua nama yang berbeda? Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana masyarakat Jawa memandang sebuah nama. Karena dalam budaya Jawa, nama hampir tidak pernah sekedar menjadi panggilan. Nama adalah sebuah lambang, nama adalah sebuah doa, dan juga nama adalah sebuah petunjuk. Bahkan terkadang, nama adalah cara paling halus untuk menyampaikan sebuah filsafat. Kita mulai dari nama pertama, yaitu Sang Hyang Wenang. Dalam bahasa Jawa, wenang berarti memiliki kekuasaan, memiliki hak untuk menentukan, dan memiliki kewenangan. Artinya, sejak pertama kali kita mendengar namanya saja, kita sudah diperkenalkan pada sosok yang identik dengan otoritas, dengan kekuasaan, dan juga dengan kewibawaan. Kemudian Sang Hyang Tunggal. Kata tunggal berarti satu atau esa, tidak terbagi dan tidak memiliki tandingan. Bukankah ini menarik? Satu tokoh diberi nama kuasa, kemudian satunya lagi diberi nama yang esa. Jika kedua nama itu hanyalah nama tokoh biasa, mengapa maknanya begitu luas? Mengapa tidak memakai nama lain saja? Mengapa justru kedua kata yang sampai hari ini masih digunakan untuk menggambarkan konsep kekuasaan dan keesaan? Mungkinkah pewayangan sedang mencoba menyampaikan sesuatu, tetapi caranya tidak secara langsung? Sebab wayang memang jarang berbicara dengan bahasa yang lugas. Wayang lebih sering berbicara melalui simbol, melalui perumpamaan, dan melalui sebuah kisah. Karena itu, untuk memahami tokoh seperti Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal, tidak cukup hanya membaca silsilah. Kita juga harus membaca makna yang tersembunyi di balik nama mereka. Sebelum kita masuk ke sana, ada satu pertanyaan penting. Jika benar Sang Hyang Wenang adalah penguasa tertinggi, mengapa beliau menyerahkan kepemimpinannya pada Sang Hyang Tunggal? Apakah itu sekedar pergantian generasi atau ada makna yang lebih jauh daripada itu? Pertanyaan inilah yang akan membawa kita memasuki ke pembahasan berikutnya. Karena pada episode selanjutnya, kita akan menelusuri silsilah para dewa dalam pewayangan. Dan mungkin di sanalah kita akan menemukan petunjuk pertama. Apakah Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal benar-benar dua sosok yang berbeda? Atau sebenarnya mereka hanyalah dua cara untuk menggambarkan satu hakikat yang sama?